Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini kami ada di Masjid Jogokarian untuk mengantar saudara Dr. Nurudin Priantono yang akan berangkat haji sebagai jemaah haji asal Jogokarian, ya, asal Masjid Jogokarian beserta istri akan menuju ke Tanah Suci pada tanggal 16 Juni dari embarkasi Solo, ya, dari embarkasi Solo. Beliau akan berpamitan malam hari ini dengan tasyakuran atau ceramah untuk mengantar pergian beliau ke Tanah Suci, ya, mengantar beliau ke Tanah Suci malam hari ini. Ambil kentangnya loh. Ke Tanah Suci. Dari sini kami akan lihat berangkat, mereka akan berangkat ke Tanah Suci, ya, berangkat ke Tanah Suci. Ya, beliau akan berangkat ke Tanah Suci bersama istri, ya, dari Masjid Jogokarian hanya beliau bersama istri yang akan berangkat ke Masjid Jogokarian, ya. Di mana Bapak Dr. Nurudin Priantono ini adalah sahabat karib saya juga karena kami sama-sama satu RT, ya, satu RT. Ya, malam ini adalah malam pelepasan saudara kami, saudara Dr. Nurudin Priantono yang akan berangkat bersama istrinya dari Masjid Jogokarian menuju Tanah Suci. Mereka akan berangkat dari Yogyakarta menuju ke embarkasi Solo, yaitu pada tanggal 16 Juni 2022. Ya, kita semua memberikan doa, restu dan harapan semoga mereka bisa sampai di Tanah Suci dengan dalam keadaan yang sehat dan kembali ke Yogyakarta, ke Masjid Jogokarian dalam keadaan yang sehat pula.
disambung lagi pada saat acara ceramah dimulai. Ya, Pak Komari, Pak Nurdin masih sebelah sana. Ya. Itu dengan waktu sudah saya akan mulai. Sebelumnya saya bacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua kalam ilahi, yang dilanjutkan dengan ketiga yaitu sambutan dari ketua Wakil Konstitusi Waria. Acara yang keempat yaitu pamitan gaji yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Nurdin dan Ibu Nasya Barok. Selanjutnya yaitu acara yang kelima pengajian inti, kemudian yang keenam lain-lain dan tujuh baru. Bapak sekalian, ini acara yang pertama yaitu pembukaan. Sekarang kita awali pengajian malam hari ini dengan bahasa Al-Fatihah. Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Mas Yodi Julki Supardi, yaitu mahasiswa PKL dari STIPI Ahmad Surabaya. Kepada Mas Yodi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم
Siti Abubakar Surabaya itu oleh Mas Yogi Jufri Supati. Bagus sekalian, kita lanjutkan materi ketiga yaitu sambutan Ketua Takmir Masjid Zulkarnain, yaitu Bapak Dewan Agus Abadianto. Untuk itu ada Bapak Agus Abadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matihi iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kami hormati Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Zulkarnain dan tamu undangan semuanya. Wabil khusus pada Ustaz Bapak Haji Muhammad Hanafi Hasan. Pertama, kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang terlimpah dan tercurah kepada kita hingga kesempatan malam hari ini kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Kami atas nama pengurus takmir dan seluruh jamaah Masjid Zulkarnain ikut ambil bagian pemberangkatan calon jamaah haji dari Masjid Zulkarnain tahun 1443 Hijriah bertepatan 2022 Masehi, di mana pada tahun ini dua jamaah kita Masjid Zulkarnain yaitu Bapak Dr. Nurdin Ediantono MHum beserta istri yaitu Ibu Dr. Anda Nasihatul Baroroh. Alhamdulillah, insya Allah akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ke tanah suci. Kami selaku pengurus dan seluruh jamaah Masjid Zulkarnain tentu bersyukur dan berbahagia bahwa pada akhirnya pada tahun ini calon jamaah haji khususnya dari Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hutiman nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa salamun ala man tabi'il huda ila yaumil qiyamah. Ayuhal kiram para sepuhan ini sepuh ingkang kula waktasi, Bapak Ibu jamaah Allah, wabil khusus yang berbahagia pada malam hari ini Bapak Nurdin Prihartono serta Ibu Nasihatul Baroroh, yang terhormat Bapak Takmir serta jajarannya, hadirin berbahagia. Moga sami syukur bersyukur kepada Allah dikauli alhamdulillah rabbil alamin bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan didukung oleh cuaca yang cerah. Yang biasanya jam-jam ini hujan. Mudah-mudahan itu pertanda baik bagi kita sekalian. Ini ada gatuk ya digatuk-gatuk. Nah, hadirin bahagia. Ngajinya itu sebetulnya sudah Pak Agus tadi sudah ngaji. Terus beliau sendiri, karenanya tadi saya berbicara dengan Pak Nurdin di sana diskusi. Saya ngomong apa? Soalnya selama 2 tahun beliau sudah dibekali soal haji. 2 tahun, 3 tahun pandemi.
dibekali yang tidak berangkat kan gitu. Berarti nek soal haji semateng banget, gitu ya, sudah matang sekali. Hanya begini, memang ilmu itu tidak mesti sama ketika kita mengamalkannya. Itu kadang ada kendala, persoalan. Saya pernah baca buku itu, seorang filsuf menyatakan the philosopher have only interpret. Jadi orang ini bisa menjabarkan, menguraikan, termasuk ibadah haji. Tapi ketika melaksanakan, nah banyak kendala, banyak tantangannya. Tantangan itu ada dua, dari luar dan dari dalam. Kalau dari luar tidak persoalan, selama tantangan dari dalam bisa kita selesaikan. Ini gejolak-gejolak dari dalam. Yang mengganggu menurut Quran itu kan jidal, rafat, kemudian fusuk. 3 hal ini. Nah ini sering keluar. Karena orang dalam keadaan fisik lemah. Nah ini nanti kan ibadah haji itu fisik. Dalam fisik lemah ini semua ini bisa keluar. Semua ini bisa keluar. Nah ini harus disadari terlebih dahulu. Karena ini akan mengganggu, ya. Mengganggu apa? Mendapatkan kemakburan haji itu sendiri. Berarti ini persoalan serius. Karenanya menurut saya perlu dibicarakan pada malam hari ini. Persoalan sederhana, tapi sangat mengganggu. Ya, sangat mengganggu. Dan alhamdulillah haji itu tempatnya setelah puasa. Ini karena puasa kita sudah dilatih untuk tidak rafat, jidal dan fusuk itu. Bayangkan saja kebiasaan kita Ramadan ini yang dipertahankan. Kebiasaan kita ini yang kita pertahankan, insya Allah. Tapi saya optimis karena sambutan Pak Nurudin tadi ini menunjukkan suasana hati yang bergembira. Nah kalau ini dipertahankan, persoalan apapun yang timbul nantinya, asal suasana gembira itu tetap bisa kita pertahankan, maka tidak kita akan bisa terpancing dengan keadaan-keadaan yang bisa mengganggu kesempurnaan ibadah haji kita itu sendiri. Nah ini kesadaran pertama. Karenanya yang menjadi acuan Nabi Ibrahim. Karena perintah haji itu kan Nabi Ibrahim. Melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah kan tidak langsung memerintahkan. Tidak ya ayyuhallazina amanu. Tidak gitu. Ya. Wa azanni finnas. Kan gitu ya. Jadi serukanlah kepada manusia bil hajj. Nah yang diperintah untuk menyerukan itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lain dengan perintah lain, puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Ini langsung kepada orang yang beriman. Ini kan tidak. Perintahnya itu kepada Nabi Ibrahim. Untuk wa'adzin nas. Wa'adzin bin nas. Untuk menyerukan kepada manusia bil hajj. Untuk melaksanakan haji. Nah kenapa kok yang dipilih Nabi Ibrahim? Nah yang dipilih Nabi Ibrahim itu karena Nabi Ibrahim salah satu Nabi yang punya gelar ulul azmi, yang punya ketabahan. Nah berarti ya dari karakter tabah ini karakter utama bagi calon haji. Ya memang harus tabah betul, harus tabah. Nah di Quran itu disitir banyak kepiawaian Nabi Ibrahim melalui semua ujian-ujian itu. Wa izib tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji dengan kalimat. Kata kalimat ini menurut tafsir Al-Alusi itu adalah muatannya al-awamir wa an-nawahi. Muatannya adalah perintah-perintah dan larangan-larangan. Nah, perintah-perintah, rukun, sunnah, haji dan larangan-larangan haji itu merupakan bagian daripada ujian. Bagian daripada ujian. Karena dalam melaksanakan rukun sunnah, ujiannya tadi suasana hati. Ya, apalagi ketemu orang-orang Afrika gede-gede banget nih. Wah, misalnya jorok-jorok kan nih. Ya. Nah, ini kalau ketabahan kita terganggu itu, nah akhirnya kan yang muncul rafat, fusuk, jidal. Rumongso joroknya jorok ke genti, nah ini wes bubar. Nah ini yang begini ini sederhana, tapi akan mempengaruhi kemakmuran. Nunggu ini dari awal saja.
disadari. Dan itu berlaku tidak hanya itu Talha, semua. Jadi kita juga harus meniru itu. Jadi ketabahan ini karena perintah dan larangan ini ternyata ujian. Nabi Ibrahim itu berat-berat perintah. Ujiannya tidak hanya pada fisik, pada jiwa. Pada jiwa. Nah, semua dilalui itu karena diawali oleh sebuah pemahaman tentang ketauhidan yang besar. Diawali oleh apa? Diawali oleh ketika Nabi Ibrahim memperhatikan bintang, memperhatikan bulan, memperhatikan matahari, yang datang kepada sebuah kesimpulan ini ada yang menciptakan. Kemudian siapa yang menciptakan dan siapa yang menciptakan itu. Wah, pertanyaan-pertanyaan ini kan muncul pada waktu itu, muncul pada diri. Nah, ini akhirnya bermuara kepada sebuah pemahaman tentang ketauhidan yang luar biasa. Ya, siapa yang menciptakan dalam konsep tauhid uluhiyah? Tauhid itu kan ada uluhiyah, ada hilir, hulu dan hilir. Itu Allah itu azali, pencipta. Pencipta apa? Alam semesta, termasuk bintang dan sebagainya itu tadi. Ini yang dipahami. Ini yang menciptakan siapa? Allah azali. Kemudian pertanyaan Allah itu menciptakan siapa? Ini mentok. Akhirnya sampai kepada kesimpulan Allah itu kodim. Allah itu adalah awal sekaligus Allah itu adalah akhir. Maka dulu saya di pondok pesantren itu ada kajiannya tentang itu. Ya, sehingga yang kita baca, yang kita wiridkan itu ya Allah ya kodim, ya Allah ya azal. Ini dalam rangka apa? Memahami ini. Ini di tingkat ketauhidan uluhiyah. Lah, apa hikmahnya dari memahami itu? Ada sebuah keyakinan bahwa kalau itu perintah dilaksanakan, maka tidak akan punya resiko. Kalau itu larangan dihindari, maka insya Allah hidup kita damai. Karena Allah janjikan, innalladzi naqulu rabbunallah summastaqamu. Ya, sesungguhnya siapa yang mengakui Allah itu adalah Tuhannya, lah tadi kesimpulan Nabi Ibrahim itu. Summastaqamu, dan dia bertahan istiqomah di situ. Nah, bentuknya apa? Bentuknya kalau itu perintah ya laksanakan. Kalau itu larangan ya dijauhi. Tapi perlu keyakinan ini. Perlu keyakinan. Ya. Nah, kalau dengan keyakinan apa? Buktinya bahwa kita meyakini itu kita laksanakan dengan senang meskipun itu ujian. Termasuk Nabi Ibrahim ketika dia lama tidak memiliki putra, umur 80 itu, ketika dia memiliki putra, maka dia harus meninggalkan putranya dengan anaknya, meninggalkan negerinya, dia terusir. Ini dia berarti harus berhijrah. Nah, ini mungkin yang dialami Pak Nurdin. Ini harus meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan segalanya di situ. Nah, semua dilalui. Di Quran itu disebutkan fa'atammahunna, dilalui dengan kesenangan hati, dengan kegembiraan. Makanya saya katakan, saya optimis, ya Pak Nurdin ini naik haji ini insya Allah dapat mabrur. Karena saya lihat dia akan melaksanakan dengan senang hati. Dalam sambutan itu ada penuh dengan kegembiraan. Ini bukan ria, memang kegembiraan itu harus disampaikan, kebahagiaan itu harus diumumkan. Lain dengan kesedihan. Ya. Makanya jangan sering curhat di media sosial. Banyak orang curhat, WA curhat, gawe status curhat. Jadi keliru nih konsep Islam itu. Tapi kalau kegembiraan ini bukan ria, memang harus disampaikan kegembiraan itu. Memang harus disampaikan. Nah, saya lihat Pak Nurdin ini bergembira, maka saya optimis. Meskipun gembira Nabi Ibrahim ketika melaksanakan semua perintah. Meskipun dia harus hijrah, meninggalkan anak yang dia sayangi, istri, di hutan belantara yang tidak ada satupun temannya di situ. Kalau dengan pertimbangan nanti makannya opo, ya, terus yang melindungi siapa, kan gitu. Tapi dengan semua keyakinan, kalau itu perintah Allah, berarti Allah lah yang akan melindunginya, dan Allah lah yang akan menjaganya.
Dan Allah lah yang akan memberi makannya. Betul, akhirnya ada air zam-zam. Ini. Tapi itu kan muatan keyakinan. Karena ada sebuah keyakinan. Jadi yang paling penting adalah keyakinan. Nah inilah awal mula kenapa kok Nabi Ibrahim yang menjadi contoh. Ya, menjadi contoh. Karena keyakinan itu berawal dari sebuah pemahaman. Pemahaman tadi Allah langsung mengajarkan kepada Nabi Ibrahim tentang ketauhidan. Yaitu diawali dengan memperhatikan. Ini akhirnya kan menimbulkan pemahaman. Orang mengamalkan sesuatu dengan paham, insya Allah lebih baik tanpa paham. Karena paham itu menimbulkan keyakinan. La takfuma laisa laka bihi ilmu. Jangan lakukan sunnah-sunnah, wajib-wajib haji itu kalau kamu tidak paham. Tapi kalau kamu paham, kamu yakin betul lakukan. Meskipun secara fisik nanti kita sudah lelah. Jelas itu. Kurang istirahat, lelah, belum debunya, sehingga mengganggu pernapasan, belum pileknya. Okay? Nah ini suasana-suasana yang dapat mengangkat yang namanya suasana emosional dari dalam diri itu. Dan ini kalau dibiarkan maka dia akan mengganggu kesempurnaan ibadah haji. Termasuk kita, kesempurnaan amalan kita akan terganggu. Ya. Makanya yang pertama harus kita selesaikan diri kita terlebih dahulu. Jadi harus disadari betul. Jadi kalau bahasanya Pak Anies Baswedan itu kemarin waktu di gedung Mandala Wanita Tama itu, seorang yang berhasil itu karena dia sudah berhasil untuk mengatasi dirinya terlebih dahulu. Kalau dia sudah bisa mengatasi dirinya, insya Allah dia bisa mengatasi semuanya. Maksudnya apa? Mengatasi jiwa, mengatasi nafsu lawamah, nafsu supiyah, nafsu amarah. Yang ini tidak bisa hilang dan dia akan selalu muncul. Dan akan selalu muncul. Itu ada pancingan-pancingan dari luar ataupun tidak, dia akan selalu muncul. Ya. Sesuatu sepertinya baik tapi justru tidak baik. Banyak. Ambisi berlebihan sepertinya baik. Tapi pada gilirannya dia akan menjadi tidak baik. Akhirnya menjadi tidak baik. Kemarin saya diskusi sama Kadin Jogja, Mas Priyo, Dr. Priyo itu. Nah itu bicara soal apa? Soal bagaimana kita meniru keberhasilan meskipun kelompok itu non-muslim. Apakah boleh? Menurut saya selama masih dalam koridor syar'i, ya, dalam koridor aturan-aturan agama itu dibenarkan, maka itu menjadi boleh. Tapi ketika ada aturan agama itu menjadi sesuatu yang mulai dilanggar, ya, nah ini akan punya akibat, banyak akibat. Karena akhir dari amalan itu, innamal a'malu khawatim. Akhir dari amalan itu adalah akhirnya. Sesungguhnya amalan itu adalah akhirnya. Nah ini persoalan. Kata Nabi akhirnya.